Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekarang kita akan membahas bilangan kompleks dan anak yatim. Seperti apa hubungannya? Kita mulai dengan menyimak soal 1. Soal 1. Gambarkan bilangan kompleks 1 tambah I pada ruang OA-RA komplement yang dibangun oleh D10 dan D01, dan manakah merupakan vektor dan bukan vektor. Nah, saudara, dari soal 1 ini kita bisa melihat 1 tambah I adalah vektor, D1,0 adalah skalar bukan vektor, dan D01 juga skalar bukan vektor. Nah, untuk selanjutnya bagaimana tentang 1 tambah I ini? Kita ikuti soal 2. Soal 2. Jika D1,0 dan D0,1 ditafsirkan sebagai anak yatim, apakah harapan mereka? Jawabnya, D10 ini identik dengan anak yatim yang ditinggal ibu. D01 identik dengan anak yatim yang ditinggal ayah. Keduanya punya nilai harapan matematika menggunakan integral. Definisi dari nilai harapan, fx sama dengan 1 sebagai fungsi olah cipta, on artinya, gy sama dengan 1 olah rasa, juga on. Nah, hasil integralnya adalah 1 persegi. 1 persegi ini adalah luas daerah yang on dalam inteligensi anak yatim. Itu nilai harapan. Tapi apa daya, namanya anak yatim hanya sebagai skalar. Boro-boro punya arah, boro-boro punya tujuan. Tapi yaitu manusia sama seperti kita, maka punya nilai E1, E1 sama dengan 1, artinya on. Dan ini adalah arti vektor bilangan kompleks 1 tambah I. Dan ini berpasangan dengan Quran. Surat 1 ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian saudara jawabnya.
Saudara, untuk bisa seperti ini, kita harus menguasai logika biang, logika ayah, logika Bung Karno, dan logika ibu. Logika ibu adalah logika matematika atau matematika ibunya ilmu pengetahuan. Nah, untuk itu berlatihlah kembali kepada tayangan terdahulu tentang teorema Oon. Bagaimana kalau anak yatimnya sebanyak N? Nah, untuk jawabnya kita ikuti. Jawabnya adalah N sama dengan N kuadrat. Artinya ini perilaku kuadrat, perilaku persegi. Dalam bahasa Sunda ini namanya masagi. Jadi anak yatim itu mengharapkan atau punya nilai harapan berperilaku masagi, sama seperti kita. Nah, begitu jawabnya saudara. Soal 4, gambarlah E77 dan D70 ditambah D07 sebagai kontradiksi Y sama dengan X dan Y tidak sama dengan X. Ini kontradiksi menjelaskan antara olah cipta sama dengan olah rasa dan olah rasa tidak sama dengan olah cipta. Nah, bagaimana soal ini bisa dijawab? Mari kita ikuti jawabannya. Garis Y sama dengan X adalah garis OR. Dalam garis OR itu adalah logika Bung Karno dan logika ayah. Ayah itu pada titik O. Nah, garis OR ini melindungi garis OA dan garis OA komplement. Jadi garis OA jadi vektor itu karena OR. Demikian pula OA komplement jadi vektor itu karena garis OR. Nah, ini terbalik dengan pelajaran vektor di sekolah bahwa membentuk OR adalah OA tambah OA komplement. Nah, ini agar hati-hati karena pengaruh logika ibu dan logika biang. Logika ibu adalah pada bidang OA-R, logika biang pada bidang OA komplement R. Jadi agar berhati-hati dalam pelajaran vektor untuk mengungkap pemikiran ini. Kalau logika biang dan logika ibu itu tidak akan mampu mengungkap olah rasa. Nah, inilah keunggulan logika ini, kita bisa mengerti diri kita sebagai matematika. Yang dalam teorema Oon dan sifat transenden sudah saya kemukakan itu agar disimak kembali. Baik, kita lanjutkan. Penampakan bidang OA RA komplement menjadi sebuah skalar berwarna kotor.
Baiklah saudara, supaya lebih jelas soal 4 ini, jawabannya tentu kita ulangi 3 kali dalam soal 5, soal 6, dan soal 7. Untuk itu kita ikuti lanjutannya. Soal 5, bagaimana tindakan kita terhadap anak yatim? Tadi dikatakan bahwa OR melindungi, OA dan OA komplement. Nah, baik saudara, gimana jawabannya? Kita ikuti. Saudara, untuk menjawab soal 5, kita simak firman Allah dalam surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, saudara, jawaban lanjutannya dari apa yang menjadi tindakan kita terhadap anak yatim. Sini jelas bahwa OR melindungi OA dan OA komplement. Artinya logika Bung Karno ini harus bisa memberikan OA tanda anak yatim menjadi punya arah. Demikian pula OA komplement sebagai anak yatim yang ditinggal ibu ini, tinggal biang akadnya. OR ini juga harus menjadikan OA komplement itu sebagai vektor, sehingga OR dengan menggunakan E77 sama dengan 49 E11. Nah, ini memberikan nilai harapan anak yatim seluas 49 E11. Artinya 9 kotak ini nih merupakan vektor yang nilainya I tambah 1 atau 1 tambah I sebagai anak yatim dasar tadi. Nah, seluruhnya udah punya arah. Ini berarti nilai yang sama tepat seperti kita dalam mengolah cipta dan mengolah rasa si anak yatim itu tentunya. Nah, dengan demikian kita bisa melindungi mereka setara dengan
kita menjalankan graf suci Al-Fatihah dalam mendirikan sholat. Ini berisi kesucian semuanya. Jadi kita makanya perintah Allah itu di dalam surat Al-Ma'un tadi memberikan dasar pemikiran yang kuat terhadap kita, khususnya kita meraih logika OR ini, logika garis Y sama dengan X, atau logika Bung Karno tepatnya. Dan ini sangat cocok karena Bung Karno sebagai peletak dasar memerdekakan kita, memerdekakan Indonesia, ya wajar kalau kita hargai untuk kita jalankan. Bayangkan sudah puluhan tahun sejak merdeka sampai sekarang. Ini kita harus bangkit. Ya, begitulah kira-kira saudara jawabnya. Soal 6. Gambarkan perilaku menghardik anak yatim. Dari Quran surat 107 ayat 2. Nah, saudara, di dalam surat 7 ayat 2 itu dikatakan, kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Nah, seperti apa kecelakaan itu? Secara matematika kita harus mampu mengungkapnya. Mari simak jawabannya. Nah, saudara, kecelakaan orang sholat ini dapat ditampilkan sebagai graf kotor. Ini berarti dosa setebal 7 kali 7. Dosa tebal ini bukan 2 dimensi, tapi 1 dimensi. Ini berarti pada sumbu real X, bilangan kompleks. Dosa real ini layaknya seperti benda mati, benda 1 dimensi. Hidup tidak, mati pun tidak. Nah, itulah kira-kira ungkapan matematika yang bisa kita nyatakan dalam penafsiran matematika diri kita. Selanjutnya kita simak soal 7. Soal 7, buktikan dengan induksi matematika perilaku pembentuk dosa P5,5 sama dengan D50 tambah D05 identik atau ekivalen dengan kecelakaanlah bagi orang yang sholat menurut Quran 107 ayat 5. Saudara, untuk menjawab soal 7 ini, seharusnya orang yang mendirikan sholat mempunyai graf suci Al-Fatihah sebagai nilai harapan E55, seperti
pada gambar berikut. Saudara, oleh pembentuk dosa P55 sama dengan D50 tambah D05, cukup dia melakukannya dengan menghapus E11. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, untuk selanjutnya kita simak bagaimana induksi matematika mengerjakan soal 7 ini untuk menghapus graf suci Al-Fatihah. Hapus E11. Jika E11 terhapus, maka E55 juga terhapus. Nah, saudara, itulah induksi matematika untuk menghapus perilaku sholat kita. Dalam sholat itu terdapat bilangan kompleks sigma K kali 1 plus I, K mulai 0 sampai 4. Dan ini dinyatakan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 5. 0 tambah 0I, 1 tambah I, 2 tambah 2I, 3 tambah 3I, dan 4 tambah 4I. Nah, akibatnya kecelakaanlah bagi orang yang sholat, sehingga gambar yang tampil ini sebagai skalar 5 persegi, bukan lagi menghasilkan getaran seperti tanda orang beriman. Dan ini sangat mengerikan penampakan seperti ini. Oleh sebab itu, petunjuk Quran itu sangat tepat. Mari kita jalankan graf suci Al-Fatihah, terhindar dari pembentuk dosa. Sebab mungkin saja pembentukan dosa ini terjadi oleh diri kita sendiri. Demikianlah saudara, bilangan kompleks dan anak yatim. Semoga tayangan ini membangkitkan diri kita dalam menyimak 4 logika dalam diri kita. Logika biang adalah logika pendekatan, berasal dari matematika diskrit yang sekarang disebut matematika informatika. Logika ibu adalah logika matematika ibu ilmu pengetahuan. Logika ayah sebenarnya dari golongan ahli kitab. Dan logika Bung Karno sepenuhnya berasal dari Quran. Dalam petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.